Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Zulkarnain. Kali ini yang akan diangkat, pasti kita mengenal sosok nama yang bikin ribut di Indonesia ya. Jadi sosok nama yang bikin ribut di Indonesia. Kita kenal namanya di buku-buku karangannya itu dengan Syekh Idhram, lakabnya. Nama aslinya adalah Marhadi. Jadi Marhadi itu nama aslinya. Panggilannya Syekh Idhram, pengkritik Wahabi paling dusta. Jadi dia kalau bilang dusta Wahabi, dia paling dusta gitu. Yang tentu saja kalau kita berbicara dia, buku-bukunya banyak menjadi rujukan kelompok anti Wahabi yang makin tentu saja juga lebih mahir di dalam berdusta, bahkan dikembangkan dengan penuh kedustaan, penuh kebohongan, dan tentu saja penuh dengan berbagai macam fiktif pembicaraan. Oh ya, lebih tepat tuh kita sebut dengan istilah fiktif. Ya, fiktif, orang yang penuh dengan fiktif di dalam mengkritisi Wahabi. Karena memang dia tidak punya kapasitas sebenarnya untuk mengkritisi Wahabi. Namun kemudian justru bagi pengikut-pengikutnya anti Wahabi, Syekh Idhram itu adalah pahlawan nih, yang kemudian mereka semua cerdas menghiasi dunia fiktif penuh dengan cerita-cerita fiktif dari para penggemar anti Wahabi. Ini yang tentu sangat lucu. Dia pernah mengarang buku sekte berdarah Wahabi, ya, yang tentu saja bukunya penuh dengan kedustaan-kedustaan dan kebohongan-kebohongan di dalam. Kemudian pemalsuan kitab-kitab salaf oleh Wahabi klasik gitu, dan berbagai macam dongeng lainnya dalam buku-bukunya yang banyak diangkat. Namun kalau kita berbicara orang ini, memang dari sisi daya pandang dan daya nalarnya hanya mencari sensasi saja. Dari sisi faktual ya tidak faktual gitu. Nah, mari kita dengar pembicaraan dia, bagaimana sih dia itu mengangkat Salafi Wahabi itu. Ini terpecah gitu, mudah terpecah, dan salah satu, dan bisa dikatakan satu-satunya lah, karena kata Nabi, Ra'sul Kufri, Ra'sul Kufri itu biang keladi kekufuran. Itu hadis Nabi mengisyaratkan begitu, adanya di Najd, gitu. Itu hadis yang sahih, sehingga ketika kita meneliti sebenarnya puncak kekufuran atau biang keladi kekufuran umat itu bermula dari Najd. Kok bisa seperti itu? Ini masalah hadis Ra'sul Kufri. Jadi Ra'sul Kufri itu adalah istilah dia itu biang kekufuran atau pusat kekufuran adalah Najd. Dalam hal ini kalau kita lihat pembicaraannya dia, nyata sekali membelakangi para ulama-ulama yang soleh-soleh dahulu kala. Karena tidak ada seorang pun ulama yang muktabarah seperti yaitu siapa namanya, Ibnu Hajar Asqalani, kemudian Imam Nawawi, Al-Khitabi, yang memiliki makna bahwasanya Ra'sul Kufri itu Najd, pengertiannya adalah Najd yang ada di Mekah itu. Tapi para ulama mengartikan lain, bahwa Najd itu yang menghampar mulai dari timur kota Mekah itu sampai
Irak dan yaitu sampai Irak dan Iran. Dan semua Ra'sul Kufri itu tidak terjadi di Najd, tapi terjadinya di Irak gitu. Tempat Syiah yang menjadi pandangan-pandangan orang tertentu ya. Pandangan orang-orang yang memang anti dengan Wahabi itu kan umumnya orang-orang Rafidhah gitu. Yang mengarahkan hal itu kepada Najd di Mekah. Sementara para ulama-ulama saleh, ulama-ulama mu'tabarah, ulama-ulama yang terkenal, populer seperti Ibnu Hajar itu tidak menyatakan bahwa Ra'sul Kufri itu adalah Najd dalam pengertian yang diangkat oleh kelompok anti Wahabi itu. Ini saja sudah kebohongan nyata dari orang yang menamakan dirinya Sayyidah Haram. Ini saja sudah bohong pengantarnya itu. Dia selalu berbicara ulama-ulama, pada intinya dia sendiri adalah pembohong di dalam hal ini, di dalam memahamkan kepada umat. Karena tidak ada seorang pun ulama dahulu kala, ulama salaf yang memiliki arti. Dia cuma akal-akalan, hasil analisis. Berarti asumsinya dia yang memposisikan diri sebagai ulama gitu. Padahal tidak ada apa-apanya menurut saya. Justru ini merupakan sebuah kecurangan cara berpikir sebagai seorang pemikir di dalam Islam, yang tentu saja mungkin misi lain di belakangnya itu kenapa mengarahkan itu ke Najd gitu. Ini sama persisnya dengan Rafidhah yang ada di Iran. Kita lihat lagi yang ya, seperti misalkan Hizbut Tahrir itu kan dari Palestina, dari Yordania, Yordania. Ada yang Ikhwan Muslimin itu dari Mesir, ya, Hasan Al-Banna. Ada Jamaah Tabligh gitu kan, itu dari India gitu kan, Ilyas Kandahlawi. Ada yang dari Saudi ini, dari Najd ini, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ketika dirunut ciri-cirinya dan pergerakannya serta hadis-hadisnya, saya memastikan diri, dan ini juga petunjuk dari para ulama Azhar, misalnya Profesor Dr. Ali Jum'ah, bahwa pemecah belah umat itu yaitu itu lagi sangat lucu dan menarik ya. Dia mengatakan bahwa kalau dirunut dari cerita Wahabi itu sampai ulama Syekh Ali Jum'ah, dia memastikan itu. Jadi ternyata itu asumsinya dia, bukan dari ulama-ulama, asumsinya dia. Yang pertama, dia menuduh Ali Jum'ah membawa tentang Ra'sul Kufri itu Najd di situ. Padahal Ali Jum'ah pun sekelas profesor itu tentu saja tidak bisa lepas dari kelemahan penafsiran kalau itu benar. Tetapi selama ini saya tidak pernah mendengar Ali Jum'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Najd itu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu, takfiri terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah kesimpulan Syekh Dahram sendiri atau Marhadi. Saya tuh kalau panggil Syekh Dahra gatal sini lehernya. Itu Idahram atau Marhadi. Yang tentu saja ini juga berdusta atas nama Ali Jum'ah, atas nama Ali Jum'ah, yaitu tadi mufti Mesir, profesor di Al-Azhar itu, ulama Al-Azhar yang menjadi andalan. Kemungkinan juga akan menggunakan Sa'id Fudah ya. Kemungkinan juga nanti seperti itu dalil-dalilnya. Tetapi kalau kita pahami dari perkataannya makin menunjukkan kalau orang ini memang berdusta. Apalagi dia menyimpulkan, setelah saya teliti, saya menyimpulkan dari kata-kata kesimpulan itu, nyata sekali bahwa apa yang diucapkan Syekh Dahram itu penuh dengan kebohongan. Artinya hanya kesimpulan, yaitu Idahram atau Marhadi tadi, yang tentu saja hanya dugaan-dugaan dan sangat bertentangan dengan kalangan ulama-ulama Mu'tabarah seperti yang saya katakan tadi, yaitu sekelas Imam Nawawi sendiri yang tidak pernah mengartikan Najd itu adalah Najd Mekah.
Di sini kegagalan paham dari Marhadi atau Idahram ya, kegagalan di dalam memahamkan kepada umat. Artinya umat itu digiring untuk mempercayai kebohongannya itu. Dari ini saja tutur katanya, apalagi buku-bukunya ya, tutur katanya saja pembelaannya terhadap pendapat-pendapatnya makin menunjukkan kalau dia itu sebenarnya tidak mengerti agama. Menurut saya ingin apa ya, gaya ada misi di balik pemahamannya itu, sebagaimana Rafidhah Syiah di Iran yang gencar-gencarnya berbohong terhadap Wahabi itu. Nah ini coba yang dikritisi Wahabi, misinya luar biasa. Dan dia bangga disebut Syekh Idahram. Padahal dari sisi kualitas lebih bersifat asumsi, apanya yang mau dibilang syekh gitu ya. Seorang ulama itu memiliki syarat-syarat yang luar biasa. Dari buku-bukunya saja, kalau saya itu lebih tepat akan Ar-Raddu Alal Marhadi, itu judulnya. Atau Ar-Raddu ala Syekh Idahram. Ala Idahram, yang mirip-mirip Rafidhah di dalam menyampaikan tanggapan-tanggapannya terhadap Wahabi. Rafidhah itu paling mungkin ini adalah jiplakan dari Rafidhah, bukan hasil penelitian yang sesungguhnya. Hampir tidak ada bedanya ketika menjelek-jelekan ulama Wahabi itu. Tak ada bedanya, persis gitu dengan Rafidhah itu. Nah, di sini makin menunjukkan dia membawa-bawa kebesaran tokoh Mesir itu ya, Ali Jum'ah tadi. Walaupun saya tahu Ali Jum'ah itu memang orang Asy'ariyah, tapi rasanya kalau berbicara sampai sejauh itu menyamakan dengan Rasul Kufri itu dalam pengertian adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tidak pernah disampaikan oleh oleh Ali Jum'ah di Mesir. Nah, mari kita dengar lagi ucapan bohongnya dia. Akan biang keladi karena hal-hal yang tidak penting, yang tidak prinsipil, yang memecah belah umat terlalu dipermasalahkan. Gitu. Dibesar-besarkan. Nah, ini keprihatinan saya. Tujuannya sebenarnya agar dalam berdakwah itu kita bersatu, gitu. Jangan mudah menyalahkan orang. Okay. Apalagi ketika yang disalahkan itu sebenarnya dalilnya lebih kuat. Menurutnya itu lagi-lagi asumsi dia. Jadi menurut dia adalah sesuatu yang tidak prinsip. Padahal kalau melihat perbincangan dari ulama-ulama dahulu kala, apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan tidak prinsip. Tapi orang ini lihat, mana ada orang ini pernah mengkritisi Rafidhah yang lebih bejat. Coba bayangkan, bisa dilihat siapa sosok Marhadi ini sebenarnya gitu ya. Bisa itu dijadikan sebagai tolak ukur. Artinya orang ini sengaja mengangkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu untuk menjatuhkan seolah-olah apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Tadi sudah mengatakan dari hasil penelitian, hasil kesimpulan-kesimpulan dia menggunakan berbagai macam pendekatan menurutnya yang akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa biang perpecahan itu adalah seolah-olah Saudi gitu ya, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini arahnya sangat politis sekali, sudah politis seperti politik Iran gitu ya, di dalam memberikan ancaman kepada Arab Saudi dan juga sebagai kritik tajam ya. Yang tentu saja tidak sebaliknya dia terhadap Rafidhah seperti itu, enggak gitu. Ini kan sorotannya bukan tanpa misi besar ya, bukan tanpa motivasi besar di belakangnya itu mengkritisi Wahabi seperti itu. Dan saya anggap juga dia apa yang disampaikan dia itu ya tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya, karena justru yang mengaduk-ngaduk pemahaman dia sendiri gitu.
mengaduk-aduk pemahaman, kemudian mengkritisi orang tidak pada tempatnya juga gitu, dan penuh dengan kebohongan sebagaimana yang disampaikan tadi gitu. Nah, tentunya di dalam hal ini kalau kita telah mendalam, ini ingin mengungkapkan ke tengah-tengah umat bahwasanya Arab Saudi itu biang perpecahan. Ini politik banget, politik Iran gitu. Kalau kita lihat di Iran seperti itu. Jadi orang-orang Iran di Indonesia ini banyak sekali buser-buser Iran. Saya ketemu itu rata-rata mirip dengan Marhadi cara berpikirnya itu. Pasti yang dituju Iran. Ini kalau kita cerdas ya. Berbagai macam dari kalangan orang-orang yang entah itu bergelar habaib, juga ada beberapa orang yang saya kenal itu. Nah, mereka itu mengeluarkan statement-statement yang tajam dan pedas, tak ubahnya Marhadi ketika berbicara. Jadi tak ubahnya Marhadi ketika berbicara dan mengkritisi Wahabi. Persis itu. Yang tentu saja itu tanpa sebuah target itu tidak akan mengangkat hal itu. Targetnya sangat jelas, kemana arahnya jelas gitu. Kemudian di satu sisi kalau kita mengkritisi dia, sama sekali tidak pernah mengangkat buku-buku yang berkaitan dengan Rafidhah. Nggak pernah. Padahal kalau berbicara Ra'sul Kufri itu di sana, di Iran dan Irak itu. Pembunuhan Husain di Irak dan Iran gitu ya. Kemudian perang Siffin, perang Jamal itu di Irak gitu kan. Karbala, peristiwa Karbala juga di Irak, dan berbagai macam kekafiran lainnya itu muncul di Irak, bukan di Najd sampai sekarang tidak muncul satupun tokoh kekafiran. Dan yang disebut tokoh kekafiran versi Marhadi ya Wahabi. Jadi itu hanya Marhadi yang berpikir kotor seperti itu di dalam memahamkan kepada umat. Jadi ulama-ulama dahulu nggak ada. Tetapi ulama-ulama yang menjadi sandaran dia siapa saja bisa dilihat tadi itu. Semua adalah ulama-ulama khalaf, kalaupun itu dijadikan sebuah ukuran. Orang-orang yang sama-sama punya misi dan kebencian kepada Wahabi. Ini saja menurut saya kira gak perlu saya komentari lain-lainnya, itu sudah cukup menurut saya ya. Untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Marhadi itu adalah sebuah kebohongan publik ya. Yang tentu saja itu untuk menunjukkan yaitu bahwa dia itu orang yang mampu nih. Kalau saya bahas sampai ke belakang pasti makin banyak kekacauan pikiran dia itu. Artinya itu rancu pemikirannya dia itu. Satu sisi dia berbicara ulama, tapi kemudian dia menyimpulkan. Jadi kesimpulan-kesimpulan sudah tidak ilmiah sama sekali menurut saya. Yang mungkin tentu saja dari tinjauan aspek-aspek ilmiah dia lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Walaupun menggunakan bahasa-bahasa yang lamban seolah-olah ilmiah itu, artinya itu adalah manipulatif, ilmiah yang manipulatif gitu. Untuk menggambarkan bahwa Wahabi itu memang sesat gitu dan merupakan Ra'sul Kufri sebagaimana yang disimpulkan oleh dia itu. Di saat ulama-ulama yang lainnya itu tidak pernah menggambarkan adalah Najd. Yang jelas kecerdasan dia itu bersifat parsialis, bahkan lebih genetik, bahwa itu adalah gennya dari Rafidhah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.